Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jemaah sekalian, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena beberapa hal diantaranya kita bersyukur karena setahun yang lalu tentu kita berdoa semua semoga kita dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya yaitu tahun 2023. Nah ini ternyata senandung doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sehingga patutlah kita bersyukur kepada Allah. Karena tidak semua yang sama-sama berdoa setahun yang lalu itu diijabah. Ada di antara saudara kita yang mungkin lebih banyak dan lebih sering berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, tapi ternyata tidak diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa seperti kita di tahun ini. Jadi itu sangat kita seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah dipilih oleh Allah untuk kita teladani. Saya kira Rasulullah itu dengan sahabatnya itu agak kerasan di masjid dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu dengan yang lainnya jika itu adalah ada yang dianggap bahwa itu sangat urgen, ya tentu dia akan melaksanakan dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita ini duduk kan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Duduk di majelis itu tanda bahwa majelis seperti ini adalah salah satu tanda kita adalah orang-orang yang beriman. Pada kesempatan subuh hari ini jemaah sekalian, perkenankan saya untuk menyampaikan apa yang jemaah sudah memahami, kita sama-sama pahami, jadi mengulang. Jadi kalau kita lihat ada sebuah hadis bahwa sahabat bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Ya Rasulullah mengatakan, ya sedekah di bulan suci Ramadan. Nah ini kita di bulan suci Ramadan ini ya kita manfaatkan. Kita berbagai hal yang kita bisa lakukan. Nah secara umum kita coba pada subuh hari ini ambil dalam Al-Quran surah Ali Imran 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Nah ini jemaah sekalian, ini ayat Al-Quran. Tentu kita sama-sama tahu, percaya kepada Al-Quran. Al-Quran itu kalimat Allah. Kalau dulu kita kuliah itu dianjurkan kita berwuduk dulu, sebaiknya berwuduk dulu baru kita baca Al-Quran. Karena Al-Quran itu bukan sekedar kita baca dan diingat bahwa Al-Quran itu adalah kalimatnya Allah, pernyataannya Allah. Nah jadi kita bersyukur karena kita menerima pernyataannya Allah Subhanahu wa taala dan dijamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kita harus yakin dulu bahwa Al-Quran itu adalah kalimatnya Allah. Kemudian yang kedua bahwa Al-Quran itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pelihara daripada hal-hal yang bisa menyimpang. Jadi sudah berulang kali di dunia ini ada orang yang merubah-rubah Al-Quran, tapi kan berapa banyak yang menghafal Al-Quran. Jadi Allah memeliharanya itu salah satu caranya adalah lahirnya manusia-manusia yang menghafal Al-Quran, memahami, meyakini, mengamalkannya. Nah oleh karena itu saya ambil sebuah pendapat, ini pendapat boleh sependapat boleh tidak, tetapi kalau kita rujuk kepada Al-Quran ya aminu amilus salihat,
dipercaya, diamalkan. Nah, itu jadi dipercaya, diamalkan. Nah, ada seorang ulama mengatakan gini, agama itu adalah amalan, tidak ada amalan ya tidak ada gitu. Jadi kalau soal mengucapkan salam jemaah sekalian, oh tuh yang di luar juga ada yang mengucapkan salam lebih lancar, lebih fasih. Nah, oleh karena itu membedakannya di mana? Amalan. Nah, ada lagi yang selanjutnya bahwa kaitan tadi sarra wa darra. Jadi orang-orang bertakwa itu salah satu cirinya adalah pertama, mengeluarkan sebahagian rezekinya. Nah, pada masa Nabi ada diingatkan bahwa sebenarnya kita itu di bulan Ramadan itu jangan sekali-kali kita itu lupa untuk berimpak bersedekah, antara lain peluangnya jemaah sekalian membangun masjid. Nah, ini salah satu peluang buat kita semua. Membangun masjid itu nanti akan Allah bangunkan kita di hari kemudian. Kalau di hadisnya itu ada misluhu yang dibangun, kalau kita membangun masjid akan dibangunkan juga sepertinya. Nah, penjelasan ada hadis yang lain langsung disebutkan baitan, rumah, akan kita dibangunkan rumah. Nah, kemudian kalau ada yang membangun masjid itu walaupun hanya di situ hanya sebesar sarang burung itu, sarang burung. Nah, itu juga Allah akan bangunkan kita rumah di hari kemudian nanti. Nah, kalau kita yakin itu maka kita akan berlomba. Nah, satu peluangnya kita itu jemaah sekalian, kalau kita mencari rejeki di dunia ini, niatkan mencari rejeki dan juga jangan lupakan diniatkan hasilnya nanti untuk membangun masjid. Nah, ini kebetulan kita di Masjid Raya setahun yang lalu juga saya sampaikan. Ya, ini untuk kita semua. Jadi diri saya jemaah sekalian, ini peluangnya buat kita. Saya coba mendekatkan penggunaan akal kita, pikiran kita. Kita ini kan hidup mau bahagia, mau tenang. Coba kita sama-sama renungkan. Kalau harta kita itu kumpul banyak, itu harta semakin banyak dikumpul, semakin agak gelisah kita. Tapi coba dibandingkan, semakin banyak harta yang kita miliki dan semakin banyak diinfakkan di jalan Allah, saya yakin hati semakin tenang. Boleh dipraktekkan, tapi jangan protes sebelum dipraktekkan. Karena bagaimana bisa menguji kalau belum dipraktekkan. Jadi coba jemaah sekalian, kita cari rejeki sebanyak-banyaknya, kemudian hasilnya itu diinfakkan di jalan Allah. Itu pasti itu hati semakin tenang. Tapi coba jemaah sekalian, ibu-ibu di belakang kalau masih ada ibu-ibu ya, kalau masih ada itu. Ibu-ibu coba kumpulkan emasnya, semakin banyak disimpan di rumah, percaya dia akan semakin gelisah. Mau pergi ke acara tidak semua emasnya bisa dibawa. Gelisahlah dia. Jangan-jangan. Nah, itu. Jadi pasti itu. Nah, sama orang yang kalau umpama itu semakin banyak dikumpul itu pasti semakin gelisah. Begitulah harta. Jadi harta itu begitu. Jadi semakin banyak dikumpulkan, kalau tidak diinfakkan di jalan Allah, itu semakin gelisah orang. Karena kita harus jaga. Tapi kalau kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita itu semakin tenang. Jadi jemaah sekalian, kita boleh praktekkan. Setelah dipraktekkan, kalau di antara jamaah ada yang tidak tenang perasaannya, tidak semakin bahagia, nanti datang ketemu, baru kita coba musyawarahkan lagi, ada apa sebenarnya. Nah, kemudian sekalian ada kalau kita baca-baca dalam ajaran agama kita bahwa kalau orang bersedekah itu kan, orang yang berilmu itu kan tidak cukup kalau tidak diamalkan ilmunya. Nah, jadi pada masa Nabi itu ada yang bilang di hari kemudian nanti bahwa waktu kau hidup itu apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya itu waktu hidup di dunia itu saya itu berjalan mengelilingi lorong-lorong itu. Dan saya tidak ada yang saya lewatkan kecuali saya berimpak dan bersedekah. Nah, ternyata diingatkan oleh Allah melalui Rasulnya bahwa kalau engkau waktu hidup di dunia itu kau sebenarnya kamu tidak jujur. Kenapa? Kamu itu bersedekah karena ada tujuan lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau itu karena lillahi taala jemaah sekalian, itu kita tahu. Jadi bukan hanya momen tertentu. Ya, pada bulan-bulan tertentu, pada tahun-tahun tertentu, ya bukan, berimpak dan bersedekah itu kapan saja. Ya, kenapa? Rahasianya di mana? Apa yang kita miliki hari ini tidak jaminan bahwa yang kita miliki hari ini masih dimiliki besok.
Jadi dimanfaatkan, betul-betul adalah kita manfaatkan. Memang beragama itu indah. Jadi kalau kita amalkan ajaran Islam itu indah, enak dirasa. Makanya kalau umpama kita itu mau merasakan nikmatnya berislam, beragama, cinta kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ini kita bukan sekedar diteorikan, dipraktekkan. Karena tidak bisa dirasakan itu kenikmatannya kalau tidak dipraktekkan. Nah oleh karena itu rahasianya ini aja untuk berimpak bersedekah. Kalau kita punya uang, berapapun yang kita miliki adalah persentase. Persentasenya, jadi kita lihat misalnya saya mempunyai uang 10.000, jemaah mempunyai 100.000, yang lainnya mempunyai berapa, pokoknya nanti dihitung masing-masing. Nah kalau saya punya uang 10.000, saya keluarkan 5.000, berarti kan 50% yang saya keluarkan. Nah tentunya yang 100.000 berapa dia keluarkan kalau 50%? Berarti kan 50.000. Nah yang 100 juta berapa kalau 50%? 50 juta. Yang 1 miliar berapa kalau 50%? Nah itu, kalau saya punya uang 100 rupiah, saya kasih masuk di celengan 100 rupiah itu sudah 100%. Berarti Allah menilai kita itu adalah kesungguhan kita di dalam berimpak bersedekah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tahu kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi jemaah sekalian. Jadi saya kira ini kalau kita sama-sama jemaah sekalian, dan saya yakin jemaah di Masjid Agung Al-Akbar ini saya yakin sudah mengamalkannya. Saya kira kita itu saya lihat wah kalau umpama ini apalagi jemaah sekalian diingatkan oleh Allah melalui Rasulnya, jangan takut bersedekah, tidak akan berkurang, Allah tambahkan itu. Ya, tapi itu yakin. Makanya dalam Al-Qur'an sami'na wa ta'na itu didengarkan, dihayati, diamalkan. Kemudian tadi syara' wa dara itu. Jadi syara' kalau banyak juga, kalau sedikit juga. Jadi Allah itu maha adil. Jadi kalau banyak juga, sedikit juga. Tapi ingat, kita itu diingatkan oleh Allah, fa iza azamta fatawakkal Allah. Disuruh kita oleh Allah bekerja keras sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Nanti hasilnya jangan paksa diri. Fatawakkal Allah. Ya Allah, saya sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Ya Allah, hasilnya saya serahkan kepadamu. Jadi kita itu diuji oleh Allah, kadang dapat hasil keuntungan yang banyak, tapi kadang juga diuji oleh Allah dengan terbatas. Jadi siapa yang tidak seperti itu pasti pusing. Pusingnya di mana? Kalau dia targetkan saya harus dapat sekian boleh, tapi jangan paksa diri, pelan-pelan. Kalau dipaksa diri di situ harus target, begitu tidak mencapai target pusing. Siapa yang bikin pusing? Karena dia sendiri yang bikin pusing dirinya. Seharusnya kan konsep Allah Subhanahu wa taala kita pakai. Bagaimana cara memakai itu? Ya kita sudah berusaha, ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin ini. Selebihnya ya Allah serahkan kepadamu. Nah ini hasilnya ya Allah, saya mensyukuri ya Allah. Itu qanaah. Itu kan biasa kadang-kadang kita sebut qanaah, tapi ya pusing juga nih. Ya itu kenapa pusing juga? Ya karena memang keluar dari konsep. Nah jadi caranya adalah berapapun yang kita dapatkan kita syukuri. Nah tidak otomatis itu ada orang yang misalnya dikasih rezeki ujian, yang kurang juga ujian, sama-sama diuji. Nah kita lihat jemaah sekalian, ada orang yang punya diuji dengan banyak jumlahnya, tapi dokter bilang Pak tidak boleh makan udang, tidak boleh makan kepiting, yang boleh makan sayur kangkung tapi tidak boleh pakai garam. Kenapa? Karena nanti bapak punya sakit. Nah itu. Jadi caranya Allah uji kita banyak, tapi ada yang lain lagi. Nah kita ini kadang sedikit ujiannya kita, ya sedikit, bisanya beli kangkung, tapi ternyata wah makan garam banyak pun juga bisa itu. Jadi bebas hambatan, jalan tol itu. Jadi kasih kita ujian, tinggal kita pandai-pandai menikmati, mensyukuri apa yang ada. Jadi jemaah sekalian. Kemudian yang berikutnya, orang yang hidup kita ini kan disuruh beribadah kepada Allah itu orang yang bertakwa itu. Orang bertakwa. Tujuan ibadah puasa kan cuma satu, yaitu bertakwa. Sudah tadi bersedekah. Yang kedua adalah bagaimana kita ini mampu menahan apa? Hawa nafsu kita, emosional kita. Di bulan suci Ramadan kata Nabi, bahwa bulan puasa itu, kalau bulan puasa apa? Dibukakan pintu surga. Kemudian apa? Ditutup pintu neraka. Nah, kalau umpama kita maknai yang lain, diperluas lagi maknanya. Siapa yang di bulan Ramadan punya rezeki kemudian tidak berimpak bersedekah, itu ditutup pintu surga nih. Itu kan jalan ke surga itu.
Kan jalan begini, saya mau coba jemaah sekalian, kalau seandainya berbeda pengembangan, itu pengembangan. Hadisnya kan sudah sepakat itu semua, pengembangan pikiran untuk mengamalkan. Islam itu kan harus diamalkan. Kita lihat gini, kalau kita itu dibukakan pintu surga, salah satu pintu surga kan jalan. Pintu kepintaran kan belajar. Pintu rumah ya pintu rumah, pintu masjid ada pintunya. Tapi pintu menuju kekayaan ya cari rezeki dan sebagainya. Nah, pintu surga adalah berinfak bersedekah. Pintu surga tuh. Siapa yang berinfak bersedekah itu pintunya dibuka. Siapa yang tidak berinfak bersedekah berarti pintunya ditutup. Itu. Apalagi kalau dia tangan-tangan iblis itu kan sudah dibelenggu ini. Jangan kau goda saya ini. Ya cuma sekalian saya pengalaman nih. Setelah pengalaman jadi pimpinan di UNAMIN. Itu kalau saya tanda tangan cek itu iblis datang goda-goda. Ini sekian tambah sedikit. Hei iblis, saya ini mau beribadah kok goda-goda saya lagi tuh. Nah itu jadi ternyata itu ini ya. Ini iblis jadi goda datang. Kita berbuat baik ini. Datang juga bisik-bisik. Waswisu-fisu durinas datang bisik-bisik. Coba tambah sedikit lah ya, tambah sedikit. Nah ini ternyata ini pengalaman loh jamaah sekalian. Jadi setelah ini, iya ini iblis memang pintar ini. Makanya Nabi Adam itu kan digoda iblis. Makanlah buah huldi itu. Enggak boleh, Allah larang. Tidak, itu kamu dilarang. Itu kan gini, supaya kau tidak kekal dalam surga. Tahu Adam? Huldi itu artinya kekal. Jadi maksud Allah itu kalau kau makan kau kekal dalam surga. Mau enggak kekal dalam surga? Ya mau, ya makan kalau mau. Terlena, itu digoda-godain. Saya ingat itu. Iya iblis juga datang goda-godain saya ini. Ya ini jadi jemaah sekalian sama dengan berdagang kita ini. Saya kan pedagang juga, saya punya kios juga. Kadang nih udah kadang sekian harganya. Di situ juga. Jadi memang jemaah sekalian diuji semakin kalau kita itu mau naik kelas iman kita mau naik itu ujiannya semakin berat itu. Coba anak-anak waktu di SD diuji kan soalnya kan tidak terlalu sulit menurut kita yang sudah SMP. Tapi naik lagi SMP tambah berat lagi ujiannya. Makanya Allah mengatakan ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna hum la yuftanun. Itu. Kita tidak bisa mengatakan diri kita kita tidak bisa mengatakan saya sudah beriman sebelum lolos dari berbagai macam ujian. Nah kita ini gini, wah saya ini kan berinfak bersedekah, tapi Allah tahu itu banyak di rumah kau simpan tuh. Nah cobalah infakkan, itulah infakkan itu. Jadi jemaah sekalian yang paling tahu adalah diri kita. Saya kira jemaah sekalian sampaikan subuh hari ini saya mohon maaf kalau sekiranya agak berlebihan. Yang jelasnya kita ini ingin berfastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan selama kita hidup nih. Ya jemaah sekalian tidak ada jaminan tahun depan. Yang muda-muda, ini yang biasanya kalau saya ceramah yang muda-muda nih. Yang muda-muda hati-hati. Jangan semata-mata orang tua itu kan orang tua harus hati-hati karena sudah tua. Tapi menurut saya yang muda itu harus lebih hati-hati lagi. Yang tua saja harus hati-hati karena semakin dekat. Tetapi yang muda juga harus lebih hati-hati. Kenapa harus lebih hati-hati yang muda-muda? Karena jangan sampai tidak sempat tua. Nah ini, jadi yang muda itu hati-hati sekali. Jangan sampai tidak sempat tua. Kalau kita yang tua kan sudah melewati masa tua, masa muda. Ya kita sudah lewati. Jadi ya alhamdulillah kita syukuri. Nah, tapi yang tua jangan sampai bermimpi, saya masih mau muda. Itu jangan sampai seperti ada ayat saya kalau di YouTube tiba-tiba muncul ada orang bagaimana supaya orang tua sudah 60 tahun kembali seperti 17 tahun mau muda seperti 17 tahun lagi. Jangan kayak gitu itu. Kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah tidak akan kembali muda lagi. Kalau mau kembali yang tua mau kembali muda, banyak berimpak bersedekah, insya Allah di surga nanti menjadi anak muda nantinya. Ya, jadi sana tidak menerima yang tua-tua lagi ya. Tapi yang tua-tua jangan berkecil hati. Artinya kita bersemangat. Kenapa? Umur kita sudah tua tapi nanti masuk surga jadi muda. Ya kan gitu maksudnya. Jadi insya Allah jemaah sekalian ya mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang sampaikan. Jika itu benar mari kita amalkan. Kalau kita amalkan baru di situ nikmatnya beragama. Kemudian sekiranya ada yang tidak pas ya itulah kita manusia itu. Itu tadi yang saya bacakan. Jadi kita saling memaafkan. Itu yang tadi.
wal afina anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Jadi saya itu berani berdiri sini karena saya pikir jemaah di sini ya sering mendengarkan ceramah. Jadi kalau ada kesalahan saya yakin dimaafkan saya. Ya saya juga memaafkan kalau seandainya ada yang tidak berkenan di hati, saya juga maafkan. Jadi istilahnya saling memaafkan satu dengan lain. Demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.